wilayahe hukum fikih. Ingenane diaturaken niki supados kula lan panjenengan iku ora ngaji kitab fikih tok. Aja babagan fikih tok karena fikih niku hanya mengatur di dalam urusan dunia. Si fikih niku hanya mentok di dalam urusan dunia, tidak sampai tembus di dalam urusan akhirat. Makanya orang-orang yang hanya fikih saja cenderung fasik dan mengaku mengikuti kepada para imam 4 itu sebenarnya hanya zalim kepada mereka dan memusuhi kepada mereka besok di hari kiamat. Kenapa? Ngaku-ngaku mengikuti kepada imatul arba'ah, kepada ulama salaf mazhabul 4, tapi yang diikuti hanya dalam metode pengambilan hukum secara lahir fikih tok, mengabaikan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh para imam-imam mujtahid. Tadi para imam-imam mujtahid yang diikuti yakni mazhabul arba'ah itu tidak hanya kapasitasnya, tidak hanya urusan fikih, tapi beliau niku cenderung punya keahlian dalam 5 hal. Apa keahlian 5 hal itu? Termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu satu, beliau sebagai orang yang abidan, orang yang ahli ibadah, bukan hanya sekedar fikih saja. Untuk membuktikan keahlian ibadahnya Imam Syafi'i, bahwa beliau niku setiap malam itu dibagi menjadi 3, yaitu yang sepertiga digunakan untuk mutolaah, untuk ilmu, untuk ngaji. Yang sepertiga digunakan untuk ibadah, sholat. Yang sepertiga untuk syari. Nah, kula lan panjenengan 100% satu malam digawe turu kabeh. Ngono ngaku mengikuti Imam Syafi'i, bohong. Hanya mengikuti dalam sisi sangat minim sekali dalam fikih aja. Dan di dalam ibadahnya Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Quran setiap satu Ramadan itu 60 kali. Nah, 60 kali berarti itu dilakukan pada waktu sholat. Berarti setiap hari niku yahtimul Quran fi Ramadan sitina maratan kulwa fi sholat. Setiap hari ngelakoni sholat niku selama 1 atau 2 kali, satu hari, satu malam itu khatam Quran 2 kali, dan di dalam sholat khatam Quran. Kula lan panjenengan dijak khataman ulan pisan, traweh jak khataman pisan tok wis. Tapi 1 hari 1 juz ngono wis bengok-bengok, kesuwen dan lain sebagainya. Makanya pengakuan kita mengikuti kepada mazhabul arba'ah itu bohong, hanya mengikuti dalam lahir tok, batine ora. Beliau termasuk orang yang zahid, zuhud. Zuhudnya beliau tidak mau dunia, sehingga menjadi orang yang loman, sampai dia mengatakan siapa yang
dalam hatinya bisa mengumpulkan antara dunia dan akhirat, bohong. Karena nggak akan pernah bisa kumpul dunia dan akhirat dalam hati seseorang. Bagaikan air dan minyak nggak akan pernah kumpul. Kalau ada orang kok bisa mengatakan bisa mengumpulkan cinta dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bohong. Yang bisa mengumpulkan dunia akhirat itu hanya Rasulullah SAW. Makanya Kanjeng Nabi disebut dengan insan kamil. Kalau manusia apabila dekat akhirat jauh dari dunia, dekat dunia jauh dari akhirat. Nah, Imam Syafi'i di dalam urusan dunia, ya uniku pernah pergi ke Yaman dengan beberapa sebagian penguasa. Kemudian karena beliau keramat di Yaman itu sudah banyak santrinya, itu dapat salam templek, sangu dari orang-orang itu mencapai 10.000 dirham. 10.000 dirham itu setara dengan 1.000 miskol emas. Nah, 1.000 miskol emas itu 1 miskol 4 gram, berarti 4.000 gram. 4.000 gram itu kalau 1 gramnya 1 juta berarti 4 miliar. Mendapatkan 4 miliar sebelum masuk ke Mekah, beliau itu membuat rumah kemah, tenda, sehingga mengundang orang-orang kampung yang membutuhkan bantuan. Satu hari beliau membagikan uang 4 miliar itu tidak berdiri sampai habisnya uang tersebut. Sampai habis. Ini lomane Imam Syafi'i karena beliau tidak membutuhkan di dalam masalah harta. Ini zuhud. Ketika Imam Syafi'i ini termasuk orang yang alim di dalam akhirat, alim di dalam asrarul qulub, ilmu akhirat. Maka mereka itu mengetahui tentang hikmah-hikmah yang warid daripada Kanjeng Nabi. Nah, kita juga akan mengetahui hikmah-hikmah atau hukum-hukum yang datang dari Imam Syafi'i. Bisa diketahui Imam Syafi'i ini ditanya tentang riya, jawabnya sangat cerdas sekali. Tentang ujub sangat cerdas sekali. Itu membuktikan Imam Syafi'i betul-betul ngalim di dalam ilmu akhirat, tidak hanya di dalam fikih. Keempat, beliau ngerti tentang masalah ilmu yang maslahah untuk manusia. Tapi memang beliau bertujuan untuk bagaimana manusia itu bermaslahah, manusia itu mendapatkan kebaikan, bukan bagaimana dia mendapatkan keuntungan. Jadi seperti kayak kuliah ngoten, cita-citanya bukan dia itu menjadi seorang pimpinan untuk menjadi orang pangkat, enggak. Bukan bagaimana saya bisa menjadi orang sukses, tapi bagaimana orang lain bisa menjadi sukses. Itu cita-cita Imam Syafi'i, bukti betul. Yang kelima, beliau niku seorang yang niatnya ngaji, niatnya niku betul-betul untuk Allah Ta'ala. Sehingga beliau mengatakan badatu ananas santafa'u bihadzal ilmi wa manusiba ilai syai'un. Saya sangat menginginkan masyarakat itu paham ilmu tapi tidak dinisbatkan dari saya. Coba kita lihat, beliau itu sangat mengerti tentang bahayanya ilmu dan mencari nama dengan ilmu. Sehingga beliau hatinya betul-betul dibersihkan dari mencari nama atau ingin jadi popularitas tok. Betul-betul mukhlisina lahuddin. Nah, sementara orang-orang alim fikih ini bagaimana mendapatkan keuntungan, itu bedanya ke sana. Makanya perlu diketahui sebenarnya fikih itu hanya berbicara di dalam urusan dunia. Wilayahnya fikih yang di dalam urusan akhirat itu hanya 3.
Apa 3? Kemarin sudah sebutkan ini satu urusan sholat, satu urusan Islam, kedua sholat, termasuk zakat, ketiga urusan halal haram. Dan fikih wilayahnya Islam, fikih masuk di dalam masalah Islam, itu pun hanya lahirnya saja. Sebagaimana kemarin telah disebutkan, pokok orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dikatakan muslim, walaupun motifnya itu hanya untuk mendapatkan janda atau mendapatkan patayat dari orang Islam, mendapatkan muslimat atau mendapatkan patayat. Walaupun motifnya dia itu hanya untuk mendapatkan patayat atau mendapatkan muslimat, biar boleh kawin dengan orang Islam, tapi dalam lahirnya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah dihukum Islam, tak sholat atau tidak. Ini yang dibukti di dalam masalah urusan dunia. Kalau di dalam masalah urusan akhirat tidak melihat daripada kata-katanya, tapi melihat dari motifnya, hatinya, yaitu adbarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha, cahaya yang ada di dalam hati, sirri yang ada dalam hati, keikhlasan yang ada di dalam hati. Dia mengucapkan kalimat syahadat itu, motifnya apa? Itu dipertimbangkan. Makanya ada orang yang mukmin fid dunya la fil akhirah, mukmin fil akhirah la fid dunya. Ada kalanya mukmin fid dunya la fil akhirah. Orang yang percaya tidak mengucapkan kalimat syahadat di hadapan banyak orang, ini di dalam dunia tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan muslim, tapi di dalam akhirat tetap orang Islam. Nah, misalnya ada orang mengucapkan kalimat syahadat tidak diikrarkan di hadapan masyarakat, padahal orang kafir, dia melakukan perintah-perintahnya Islam, ini sudah Islam di hadapan Allah, walaupun di hadapan manusia bukan Islam. Sebaliknya seperti tadi, orang yang mengucapkan kalimat syahadat hanya untuk mendapatkan muslimat atau mendapatkan patayat, tapi dalam hatinya tak percaya, tetap kafir indallah, walaupun di hadapan manusia Islam. Itu. Nah, tapi di dalam masalah urusan fikih tidak ngurus di dalam urusan hati, tapi yang terpenting adalah urusan lahir, ya sudah cukup. Nah, bahkan misalnya seperti katakan saja zaman Pak Harto dulu, yang namanya judi dibungkus dengan sumbangan, yaitu SD, namanya sumbangan dana sosial berhadiah. Secara fikih sudah bisa ini. Siapa yang mengharamkan sumbangan? Sumbangan, Pak. Dia menyumbang dana sosial, gak haram. Cara lahir. Nah, urusan batin itu urusan akhirat. Urusannya Allah. Tapi di dalam urusan batin, kalau dia tujuan baisnya tersebut tidak untuk sumbangan, tapi untuk mendapatkan hadiah yang masih spekulasi, haram, itu judi. Ini, tapi di dunia selamat karena dirubah namanya dengan sumbangan. Ada baru. Fikih itu. Makanya Usama bin Zaid dalam waktu peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dia itu tidak mau terjun. Kenapa? Khawatir dia membunuh orang Islam kedua kalinya. Sebab dia di dalam waktu peperangan, ketika orang kafir itu akan dibunuh, kemudian lari dan dikejar, setelah dikejar ketemu dengan dia mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu karena Usama bin Zaid menganggap bahwa itu hanya sekedar politis untuk menyelamatkan diri, akhirnya dibablaskan, dibunuh. Setelah lapor kepada Rasulullah mengatakan, saya tidak bertanggung jawab, ana bari'un minka, saya bebas dari kamu. Lah, lima sakota qalbah. Ya halah sakota qalbah. Kenapa kamu tidak membuka hatinya, tidak membelah hatinya sehingga kamu tahu tujuannya? Lah, ini berarti Rasulullah mengatakan mengajak di dalam urusan fikih yo njogone tok ae. Urusan jero itu urusan pengiran. Dia tujuannya apa kita enggak tahu. Terus semacam itu. Wes.
Pernah juga ada seorang yang dalam peperangan itu sangat ngidap-ngidapi jagoan jantan. Kalau begitu dia menerjang musuh, kalau 10 aja mati. Sampai sahabat heran, orang kok sampai pemberaninya seperti itu. Tapi setelahnya disampaikan oleh Rasulullah, jawabnya Rasulullah, dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Heran, orang yang pemberani seperti itu kok malah ahli neraka. Akhirnya orang yang dibilangi oleh Rasulullah kalau itu ahli neraka, dia meneliti. Setelah meneliti, diteliti di istilahnya itu dikawal, didedepi bahasa ini ya, diawasi, terus diawasi kemana dia pergi, kemana kau pergi, tentunya aku selalu mengikuti. Dan ternyata ketika dia di dalam peperangan, dia tertumbak, akhirnya tersungkur. Apa yang terjadi? Bunuh diri dia. Setelahnya tersungkur, dia bunuh diri. Fitnah. Ternyata hanya untuk biar kelihatan muslimnya. Tapi di dalam urusan dunia sudah dikatakan mati syahid, gitu aja. Karena kita nggak tahu. Loh, semacam ini. Fakih ini ku tendiku. Dalam urusan halal haram juga demikian. Dalam urusan halal haram ya hanya di dalam lahirnya saja. Nah, oleh karena fal waro' adil haram minad-din, walakin waro' lagu arba'a maratib. Sedangkan masalah waro' itu orang yang mau menjadi syubhat, itu namanya waro', walaupun melebihi dari kebutuhan. Waro' itu orang yang menjauhi syubhat, berarti akhdul halal fakot. Cuma tidak dibatasi dengan qadril hajat. Itu namanya waro'. Kalau orang yang mengambil hal yang halal saja dibatasi dengan kebutuhan, hanya sekedar qadril hajat, itu namanya zuhud. Zuhud. Bagi orang yang zuhud, dia masih membutuhkan. Kalau orang itu sudah tidak membutuhkan semuanya, tapi iktimatnya hanya kepada Allah Ta'ala, namanya tawakal. Orang tidak akan pernah bisa tawakal tanpa zuhud, orang tidak bisa zuhud tanpa warok, orang tidak bisa warok tanpa qanaah. Saat aku menerima adanya. Dan orang tidak bisa qanaah tanpa sabar. Orang tidak bisa sabar tanpa latihan sabar, alias menyabar-nyabarkan. Latihan sabar itu menyabar-nyabarkan. Berarti kewajiban kita sekarang ini berusaha untuk sabar. Ada musibah ya, walaupun mercing-mercing itu menang rasa wadul pada orang lain. Ini jenenge tasabur. Tasabur itu mercing-mercing sabar atau latihan sabar. Sampai kelangan apa-apa. Jangan ya pewegel. Untuk latihan sabar jangan lapor kepada RT, jangan lapor kepada siapa saja. Rendem mendiri, kuat atau orang? Gak kuat, berarti latihanmu aja belum lunas. Jangan merasa sabar. Kalau sampai sudah latihan seperti ini, kelangan, barangnya dicuri orang, atau kena musibah, sakit, jangan bicara kepada siapapun, hanya kepada Allah. Sampai bisa lulus, ini terus diteruskan akan bisa menjadi orang sabar. Lek sabar harapannya bisa qanaah. Lek sabar kan terus akhirnya mendapatkan seberapa saja ya nerimo. Golek wis qanaah, iso nerimo seberapa saja, akhirnya nanti bisa warok, kita bisa mengambil yang halal-halal doang. Apabila kita tidak bisa qanaah, masih mengharapkan apa yang telah menjadi keinginan, maka nggak akan pernah bisa mengambil yang halal saja. Ya akhirnya al halal bian wal haram bian. Nah, ketika tidak bisa warok, tidak bisa zuhud. Kalau tidak bisa zuhud, tidak akan pernah bisa
tawakal. Kalau tidak bisa tawakal, tidak akan pernah bisa taslim. Kalau tidak bisa taslim, tidak bisa tafwid. Ngono. Nah, urutannya tengkono. Jadi kalau kita jauh siang, tawakal sik pejabat doang. Apa maneh taslim, apa maneh tafwid. Saiki niki latihane sing kelas TK. Aman kawak-kawak. Nopo berusaha sabar. Sabar. Itu belum sabar. Berusaha sabar. Nah, gimana berusaha sabar? Yaitu kalau ada musibah, kehilangan barang, kehilangan materi, sakit, susah dan sebagainya. Coba kita rendam. Jangan lapor. Jangan lapor kepada siapapun. Aja kok omongno wong. Pangkali tak omongno sabar, ora usah ngomong, ora usah wadul, nang pangeran tok. Itu lagi kira-kira wantu mboten. Yo harus niku lek panjenengan mboten melangkan kono sampai kapanpun nipare panjenengan ora bakal nikah. Ora iso. Mulane niku dhisik, tapi berusaha sabar niku dhisik. Ana berusaha sabar kene niku wae. Kalau kena apa-apa nek napa barang, ojo curhat selain kepada Allah. Jangan kalau kehilangan kabeh sak tangga sak desa krungu kabeh. Sampeyan gak ndi apa-apa melarat paribasan sing didang ora usah sambat nang manungsa, tapi usaha. Tapi aja ngomong lagi kita ndi apa-apa blas, tak dipangan apa-apa maneh ora duwe bangcu. Kayane golek bang sing ora enek anune bungane kan ngono. Nanti ora enek bungane. Lek bali gak enek bungane wis susah tok. Iki nek bungane blas kan susah tok tadi. Lek bangju. Niki sing didhawuhna kali Gusti Allah. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Sedekah kepada fuqara, wong fakir sing alladzina usiru fi sabilillah, yang pekerjaannya, kesibukannya hanya fokus jalan menuju kepada Allah. La yastati'una darban fil ardi, sehingga tidak mampu untuk mencari rezeki di atas bumi alias nyebut kawin. Tapi yahsabuhumul jahilu aghniya, orang yang enggak ngerti menganggap dia sugih, wis kaya cukup wae. Guayai. Ya ora tau sambat, ya ora tau golek utangan, ya ora tau ngomong nang wong ngarani lek niku sugih. Yahsabuhumul jahil, orang yang enggak tahu ngatane sugih. Kenapa kok di situ? Ta'rifuhum bisimahum, kamu akan tahu tanda-tanda mereka lek niku melarat. Mungkin ada nih gak tau nyambut gawe, ora enak penghasilan, ora duwe sawah, ora sawah, ora dagang, ora tambak, ora ana penggawean, kok yo mareme ketoke bulan. Nah, niku kita melarat. Kita tahu kalau itu melarat, jadi niku dengan menganggap bahwa dia tidak tahu, karena dia tidak. Kita tahu kalau itu melarat karena kalau gak tahu nyambut gagane penggawean. Gitu nama. La yas'alunan nasa ilhafat. Ini apa? Gak pernah jaluk nang orang, nang wong dengan juwet-juwet. Ya ini ora sampai jaluki duit nang bank. Niku bank
bangcu. Wis niku warok. Mboten niku wong ditani. Warok itu ada 4 derajat. Warok yang menjadi syarat adilnya saksi niku alladzi yakhruju bi tarkihi insanun analiyati syahadah. Kalau memang dia tidak melakukan, kalau memang dia meninggalkan, itu akan bisa keluar daripada syahadah. Kalau dia meninggalkan warok itu, maka dia tidak dianggap ahli syahadah, berarti melanu fasik. Ya apa? Gini ku warok sangka barang haram. Nah, lek warok sangka barang haram hukumnya wajib ainun. Wajib ain. Jadi termasuk kuliner. Jadi perlu adanya fikih kuliner. Sehingga menjadikan kuliner yang halal saja. Kenapa? Karena ketika orang itu makan barang haram, sudah bisa dipastikan signal atau sinyal yang ada di dalam anggota kita akan untuk melakukan perkara haram. Sebab anggota kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berbicara, semuanya karena suplai dari makanan. Ketika makanannya itu baik bersih, maka gerakannya juga akan bersih. Kalau memang kotor, juga akan kotor. Itu pasti. Kendaraan itu bisa lancar, suaranya enak atau tidak, melihat dari BBM-nya. Diesel di hari ini Pertamina Dek. Nah ini kok nggih lancar suaranya, barang yo halus, mlayune enak. Diwenehi biosolar ya kemrosot. Apa marang beluk anggone ndak karuan. Mlayune ya meler. Lho menungso niku ngoten niku. Ketika nanti dimakan barang haram, ya akhirnya ya tasarrufnya ya haram. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasasirah mengatakan kepada santrinya, kalau saya ingin tahu bagaimana pekerjaanmu di pasar itu halal apa haram, saya tidak perlu melihat bagaimana caranya kamu menimbang, tapi cukup kau gunakan apa hartamu dan arahnya pekerjaan, arahnya anggotamu kau gunakan apa. Ya saya kalau gaya maksiat atau gaya taat, itu sudah menunjukkan tahu sudah jelas pekerjaanmu halal atau haram gitu. Makanya lanjutnya kan bisa tahu kalau orang itu jane nyambut gawe niki halal apa haram. Sudahlah orangnya niku wong ahli taat atau orang kare ngoten setelahnya makan itu akhirnya sinyalnya nang surga apa nang neraka nek ngoten ta. Karena kanjeng Nabi dawuh, Allahumma an-nabidu minas suhdi fannaru aula bihi. Di mana daging itu keluarnya, tumbuhnya, besarnya dari barang haram, maka signalnya ke neraka. Itulah dicontohkan watah itu aja. Nah, sak birang-birang setidaknya minimal tidak ngaji ngantuan. Ini gula sinyal sangat haram. Ngantuan. Loh, kata Syekh Razi niku mereka kalau terakhir. Syekh Razi niku di majelis taklim. Mari ngaji, kalau mari istighosah terus ngaji. Niku majelis taklim. Lalu suatu hari ini diundang santrinya, giliran di tempatnya santrinya. Karena ya biasa kados dene al-khidmah kan giliran. Di sana sebelum acara sudah dikasih makan terlebih dahulu. Setelahnya makan ternyata semuanya tidur ngantuk lelep. Bingung saya Razi ini gimana ini? Ya kalau dia tidak mau masih enak deh. Ini kalau tidur semuanya ini bagaimana? Karena satu-satunya yang bisa mengalahkan manusia adalah ngantuk. Ngantuk. Jadi kalau kita kembali kepada yang atas itu,
harta benda kita kelemahannya adalah jago merah. Gini ku kebakaran. Bondo sak pilang-pilang kenaan genil, wenyek, antek gusis. Duwe kutuku orang giat ini kan kebakaran plek, habis total. Tapi ada kelemahan dari air. Apa? Kan kelemahan dari banyu, apa itu namanya, dari api gini ku air. Air ini dia akan bisa kalah, akan bisa memadamkan api yang begitu besar. Nah, tapi api ini, air ini kalau sudah kadung banjir, kadung tsunami, wani membahayakan. Kalahnya dengan gunung. Nah, kalahnya dengan gunung. Nah, gunung-gunung itu yang besar, yang kan itu kalahnya dengan siapa? Kalahnya dengan binatang besar-besar itu nanti akan bisa menggerogoti gunung dan bisa menghabiskan kayu-kayu. Yang lebih kuat lagi adalah manusia, kalahi karo menungso. Ayo gunung sak ngono gedene, gunung di Trenggalek sing bagian marmer niku alah karo menungso hebat, hilang semuanya, hilang kabeh. Lah menungso kalahi karo apa? Sak kendel-kendele menungso, sak gagah-gagahe menungso kalah karo ngantuk. Salah siapa dan begini, mbok presiden, mbok sapa, kalau kamu suruh apa-apa gak mau, udah kalau sudah ngantuk sudah geleyon semuanya. Jatuh kalau ngantuk ya wis tersungkur kalah. Tapi ngantuk masih ada kelemahan. Ngantuk sak kalai karo apa? Susah. Boleh susah. Ini umum jajal susah. Boleh satu urus. Mangan gak enak turun gak nyenyak. Maka melek. Napa susah? Susah akan bisa menjadi aku ada kelemahannya. Ono musuhe. Apa? Sabar. Sabar. Boleh sabar. Wis salah kayaknya susah sing kita. Lah sabar untuk bisa mendapatkannya itu yaitu dengan tasabur. Dengan belajar apa niku mang. Niki judule ning kantor haram. Warok yang kedua, di warok usalisin. Warok usalisin itu apa? Menjaga, melindungi dari syubhat. Yaitu hal-hal yang masih meragukan. Dari kanjeng Nabi tak mayaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan, pindahlah perkara yang jelas. Makanya menurut tasawuf perkara sing gak jelas halal niku haram. Ya cara fikih pokok gak jelas halal ya gak jelas haram halal. Itu namanya syubhat. Ngoten. Cara fikih niku halal tapi cara tasawuf niku haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, wara'ul muttaqin. Apa wara'ul muttaqin? Wa huwa tarkul halal al-mahdi alladhi yukhafu minhu ada'u ilal haram, yaitu meninggalkan halal yang murni yang khawatir menjerumuskan terhadap yang haram. Meninggalkan perkara yang halal murni ditinggalkan, dijaga. Kenapa? Agar tidak terjerumus pada perkara haram. Makanya Kanjeng Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Atiyah an Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun. Seseorang tidak akan pernah mencapai derajatnya muttaqin sebelum meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya, yang tidak haram,
tapi khawatir terjerumus pada perkara yang haram. Lu apa perkara yang tidak haram tapi khawatir terjerumus yang haram itu apa? Apa? Ini ku ada 4, malah ada 5, ayat 4. 1, menjaga masalah penglihatan. Penglihatan itu mboten haram, bagus. Tapi jalane haram kabeh liwat mripat. Masalahnya melakukan perkara haram niku seneng. Seneng niku mergo weruh. Weruh niku mergo nguasno. Makanya dikatakan waspadalah, waspadalah. Kejahatan bukan karena ada kemauan, tapi karena ada kesempatan. Jadi setelahnya tahu akhirnya kepingin. Sampean zaman biyen, Pak. Ora enek sing kepingin duwe HP. Ora enek. Kenapa? Ora lho. Dulu saya kepingin duwe mobil ora enek, zaman cikar biyen. Kenapa ora enek sing jenenge mobil? Ora kepingin. Tapi setelahnya enek mobil malih mobil api kepingin. Jenengan ben ora kepingin sepeda motor wis nerima sepeda ontel sekarang kemana. Dan juga bisa gitu. Saat ini alias sepeda ontel tidak punya HP. Zaman dulu bisa udah sampai wong mati niku jujul kemana pun bisa. Pokoknya begitu tuh wong mati plek wabeh berangkat sepedaan, dilakono. Teko waktunya, pada waktunya sadar semuanya. Juga rame. Terus namanya silaturahim penuh. Terus penuh setiap 7 hari kemana-mana pun penuh. Malah justru sekarang ada sepeda motor gak pernah silaturahim ke saudara-saudaranya, malah kenyinara kidul. Nggih. Hari raya kemana? Rekreasi. Karena kita kan baik dan sendelok gitu nah. Nang Tabak, nang Jolo Sutro, nang Kliyep, terus nang Komandian. Ini kan baik apa piye? Zaman biyen ora enek motor, ora enek mobil, ora enek teko nang keluarga-keluarga. Pengajian Masya Allah zaman almarhum al-maghfurlah Ramadi Haji Yasin Yusuf. Wah kemanapun kita di luar desa ini udah teko nggawa pitrumah. Ora enek listrik, ora enek motor, lain desa teko nggawa pitrumah. Ruwejo. Saiki enek motor lampune padang no pengajian ora enek senekane. Mudi keimangan ora gelem biar aja dikeimangan, gak dikeimangan niku bener. Gak dikei apa-apa Lho. Makanya bukan karena urusan fasilitas. Makanya perlu dijogoni. Mripat nomor 2 telinga, nomor 3 lesan. Nomor 4 hati, nomor 5 weteng. Nah ini kudu dijaga. Ini mboten haram, Pak pintu makan ini mboten haram. Tapi penyebab haram ya liwate 5 niki. Gak ana liyane. Lesan ini mboten haram untuk ngaji untuk apa, tapi panjenengan titeni 1 hari 1 malam niki panjenengan kira-kira mripat dengan mempunyai mulut iki tambah dosane apa tambah ganjarane. Ini perlu diteliti. Makanya perlu dijaga. Ya jane ganjarane panjenengan gunaan apa sing ajeg kanggo salat. Saya ajak menghitung seperti kemarin. Salat 1 hari 1 malam gur 5. Wong bengi ra tahajud ora tau tangi kok. Lha lek 5 terus panjenengan sak salatan pira? 4 menit wis abot, wis apik. Padahal sing dicatet salate niku ora 4 menit, Pak.
khusyuke hadire. Dadi jaga 4 menit iku jenengan khusyuke pirang persen? 10% enek ora? Umpama enek niku lho wis hebat niku ta. 10% niku pun hebat. Kadang-kadang Allahu Akbar begitu bar yo bar salate kok. Nang sawah nang Daud utawa nungguk manuk lelep ngompres. Ya Allah, salat kaya ngompres wae. Gitu. Ya Allah. Makanya imamnya keliru bareng ya ora ngerti. Lah ini ku panjenengan salat sedina sewengi isine iku 4 menit berarti kurang 10 menit. 20 menit lek ilinge 10% kurang menit sedina sewengi. Lho sedina sewengi kurang menit lek ngoten. Panjenengan hitung. Kapan setahun 300 swidak ping loro 720. Berarti setahun niku 720 menit. 720 menit dibagi 60. Jadi niku sak jam niku 60 menit piro? Hanya ya piro? 720 dibagi 60. Hanya 20 apa niku? 24. 12. Hanya 12. 60 kali nggih 12. 72 menit 720 bagi 60 ada 12. Ngerti ya setahun niku surate sampean kurang 12 menit. Sing dianggap setahun 12 menit berarti sedina. Pan 2 tahun sedina sungi. Berarti lek 20 tahun 10 dina 10 wengi. Hah? Lha nggih. Padahal panjenengan umur swidak mulai salat umur pira? Terus kok gawe untuk nganggur untuk pira? Ngoten. Lah, sedina 10 tahun niku 10 menit 70 dina. Jajal zaman kalkulasi, kira-kira lek panjenengan ngrasani wong setahun pirang jam. Entek niku menan salate entek. Ngono kate jane nglakuani swarga. Surgane sapa? Makanya kelolaan panjenengan iki lek neraka sudah pasti, Pak. Ayo sapa sing ora tau dosa? Hah? Sapa sing ora tau dosa? Hah? Padahal kalau dosa niku ancamane neraka hanya bisa guguri 1 tok, dimaafkan. Padahal pemaafan itu masih spekulasi gur muga-muga. Berarti jaga nanggoto perkara-perkara sing ora dosa biar tidak terjerumus di dalam masalah dosa. Aja ngomong lek ora enek faedahe. Wengi ngobrol karo ngidul ngomong regane pemper, regane alfat, regane ora kate tuku ora gablek dhuwit yo ngono nang apa ngono. Ngrasani Jokowi, ngrasani Prabowo, ngrasani Ahok. Panjenengan dosane pira pisan niku? Apa gitu terus panjenengan njaluk halal apa iso jajal? Lamun Jokowi ora iso. Jadi ku ora dosa gitu, sesuk ditagih. Entek kajarane salat. Kajarane sedekah, ora yo tek sampeyan. Lha iku. Masya Allah, belum lagi sholat ikhlas apa ora ngene gak ikhlas dia. Nggih niku kamasali safarin alai durapun puasa bawa bilun patara kausalda. Panjenengan sholat ora ikhlas niku kaya dene apa niku jenenge? Kaya dene watu sing kenekan banyu, kenekan lebu terus baru kenekan banyu. Ilang.
Kama sali safwanin watu gede. Alai drobun yang di atasnya ada debu. Sofwan itu halus. Fa asaba wabilun kena hujan. Fataroko soda akhirnya menjadi atas tak dikira ini apa-apa nih. Niku salat sore nek ganjaran utange akeh jajal. Ora disepuro karo pengen disepuro modale opo. Tobat ora gelem. Lho iki tekniki. Makanya waroknya mutakin adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, khawatir terjerumus pada sesuatu yang tidak berbahaya, khawatir terjerumus pada hal yang membahayakan. Gini ku ninggal no mangan fudul. Ojo warek. Warek niku lek mboten haram. Tapi akhirnya bisa mengakibatkan kita melakukan hal yang tidak ada faedahnya. Kenapa? Kapan perut niku warek, anggota badan lapar, kapan badan betul lapar, anggota badan kenyang. Kenyangnya anggota badan bagaimana? Gak nuntut apa-apa, lewat tengil ini gak nuntut apa-apa menang. Baik mana ditolong. Tapi jajal warek, terus kepingin rokokan, kepingin ngopo niku jenenge ngrungokno musik, kepingin nyemil aja penunggalan. Tapi lek luwe kok rokok-rokokno kliyeng ya. Ya kira kliyeng, kan bisa alasan apa-apa. Lho niki buktine. Niku waraul muttaqin. Di waraul muttaqin meninggalkan mangan yang halal tapi melebihi kebutuhan. Wong mangan wareg niku ora marakno sehat, Pak. Malah tambah gembrot, malah tambah salah seblon sing mangan wareg terus mlakune angel, ngadeke angel, wetenge giat-giat. Jika kata wetenge gede awake lemu gitu terus ono sehat ora jajan mencan melayu. Lah kakak melek. Ngoten. Dan ketika mangan itu melebihi kebutuhan walaupun halal niku di hisab. Makanan itu akan lepas daripada hisab dengan catatan 3. Panjenengan lakoni barang mubah termasuk makan itu tidak dihisab di akhirat syaratnya 3. 1 halal. Haram jelas dihisab. Nomor 2 lidaqawi. Tujuannya untuk sarana melakukan ibadah. Walaupun halal tapi lah tujuane mangan iku ora tujuane kuat ibadah tapi ben kuat. Apa ngoten tetep dihisab. Nomor 3 biqadril hajah sacukupe. Walaupun halal untuk ibadah tapi overlap. Ya bangga. Overlap itu agak dihisab. Makanya makan tidak akan pernah dihisab. No problem, langsung sesuk dah lulus. Hanya apa lulus, berangkat. Krono 1 halal tujuannya untuk ibadah, nomor 2 hanya sekedar sedikit qadril hajat. Sampai sakjane niku nggih. Mangan niku enggak perlu akeh, tapi yang bergizi. Ojo sak pirang-pirang tapi bos. Ini guru iso isine akeh tapi ya gembos wae. Jadi kesalahan kita niku gur ndelok formane akeh tok. Abdas lumen niku Mbah Kim. Niku lek dahar sak lepek, bendina sak lepek. Tapi sing didahar niku sun, bendina carane sun. Ini sunan panganane bayi niku. Lha jenengan mangan sak sun, sak lepek sun niku karo sak piring sego. Gisine sak kata lepek sun. Ora akeh tapi gizinya kuat. Akeh, proteinnya akeh. Daripada panjenengan sak kalau tempe bos.
sak pirang-pirang temping bakso. Ya wareg tapi ora nek apa-apa. Kene iki sini blas. Mulane ora cerdas blas. Panganane. Lah bas niku apa sih tahu lho. Nah gitu. Lah niku kan buat yang lapar, sanes kanggo. Wis. Jadi di kanjeng Nabi daula yakun rajul minal muttaqin hatta yatamala basabi hadaran mimma bibaksun. Orang tidak akan pernah bisa disebut dengan muttaqin sebelum meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan, tidak diharamkan, khawatir terjumus yang diharamkan. Karena kalau sudah makan kenyang, niku nanti mripate kepingin nuntut nonton. Delok HP, gue wis delok HP terus marono merebet delok gambar-gambar Parno. Nah ini wis krepot iki terus. Niku sing bahayani ngoten. Guru makna nggih ngoten. Nah, wis. Wa zalika mislu tawaru an tahaddus bi akhwalin nas khifatan minal injirar ilal hibah. Termasuk carane yen niku kita njaga gampang ngobrol jagongan. Mari jamaah jagongan. Entek jamaah Pak. Kenapa pan jagongan akhirnya ngomong kita nggo rasan-ras? Lah lek ora jagongan niku ora ngomong kita nggo ngomongnya apa? Regane mobil regane apa ya ora tuku ora nek faedahe belas. Baru lek panjenengan jagongan yang bicarakan soal ilmu, dialog masalah ilmu bagus. Ngajarkan ilmu nek modali. Lho tinggi. Hati jajal dengan ngomongke masalah ilmu iku ganjaran. Niku. Terus watar anakli syahwat kifataya janin nasyad wal bator al muaddi ila muqarafatil mahdurat. Kita meninggalkan makan lebih dari kebutuhan alias sampai kenyang, khawatir keluar syahwat. Golek syahwat keluar. Ini sudah merupakan dari pokoknya permasalahan. Bahaya nih permasalahan. Iku gara-gara apa wetenge wareng. Pertama kali terjadinya maksiat di atas dunia pada manusia karena makan. Fakala babadat lahuma sawatuhuma fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Nabi Adam kali Hawa gara-gara mangan, gara-gara dahar khuldi akhirnya apa? Fabatan lalu masawatu masawai ketok. Hanune ketok. Biyen nek menungso mboten ketok. Gara-gara mangan buah khuldi niku akhirnya malah ketok. Mulane nek menungso niku sing paling ketok sak dunya dari makhluke Gusti Allah niku sing nampak nek menungso. Nek wedhuse ditutupi Pak Sopan. Wedokane ditutupi karo buntut, lanangane ora tau metu, ditutup kejaba kebutuhan plek yang bare butuh dilebokno neh. Mulane gak perlu butuh sarung. Gak perlu butuh cari, mergo wis ditutupi. Menungso butuh tutup. Tapi malah aneh. Kucing digolekno tutup, asu digolekno tutup, menungsane malah dibuka. Nah, sebenarnya sembuh lah. Jadi kali-kali insan haluan mungso angel ditot. Angel ditot. Terus mesti dikongkon nutup malah dibuka. Lah wong sing ora buka malah ditutup. Sama ingat dan balik wong lanang kan oleh buka. Tapi malah ditutup rapi. Jaketan, aku jasan dan sudah niku gitu loh. Sampai saya dikongkon nutup.
Buka sampai roke niku wis Sidratul Muntaha. Akhirnya kapan lu gede kursi bingung. Golek bantal. Mergo ora bantal dilempung laler. Lha iki ngene. Lha kate. Lamun jalan numpak becak. Apa mana becak Jawa Tengah. Becak Jawa Tengah kan nang ngene iki. Akhirnya loh, tengriku lah ini pada Jawa Timur kan julek-julek kan sian nah juga ini kan digelapnya kan kok niku akhirnya ketika sanggwati kuat apa yang terjadi? Lek lanang kepen doa wedok kepen lanangan udah jelas. Mulane saat ini Masya Allah pendidikan semuanya banyak yang dilecehkan. Pengasuh-pengasuh melecehkan yang dididik. Kenapa? Ya memang beda karo pengasuh biyen. Saiki pondok niku ora kudu kiai kok sing gawe ya. Wis sekolahan wis di pos ramaka terus akhirnya dadi pondok. Mulane akhirnya yo yang muda semacam itu akhirnya duduk kiai bareng malah dadi delok kiai iki sing marane bahaya teng riku padahal sik doyan. Repot. Ora tau poso mareng terus akhirnya kan yo ngadeg lek pun kepingin niku. Kepingin wedoan. Akhirnya apa? Lek wis kepingin niku, makanya akan kepingin pangkat. Artinya apa? Kepingin golek wedokan lek sing apik niku biayane larang, Pak. Larang sampean rong diamene kae aku iso 300 juta, 75 juta ngono. Ya coba lek golek sing merongos-merongos kira-kira ngono kae lah. Aja murah-murahan ya. Lek sing kan ngoten niku nggih. Jutaan ratusan juta nih Bang. Panggilannya DPR, wah jutaan. Lah wis kaya ngono, kepengin sing jutaan sing ngoten gak iso para buru tandur, buru matun, buru daun dalah gak cukup. Bisane dadi pejabat. Pan wis kepengin dadi pejabat, udah dadi DPR atau apa? Akhirnya apa? Lek wis wong kepengin dadi jabat gudang kesalahan. Satu kuduria. Pencitraan. Enggak pencitraan ora laku. Golek pasal yuraunan nasawala tunallahi la qalila. Golek pencitraan ora hasil, maka harus ingin tahu kesalahannya orang lain, kesalahannya lawannya, rivalnya. Akhirnya kena pasal wala tajassasu wala tayasu. Ojo niti-niti kesalahan wong. Golek wis niti-niti kesalahan wong wis kena, akhirnya apa? Akhirnya dhek niku ngelar-ngelar kesalahan wong. Ngrasani kena pasal walayat Pak Dukum Pak Dok. Lek gak ketemu akhirnya diadakan difitnah. Ya difitnah yang para-para wong lanang ngeten niku terus baru ana wong wedok teko ngaku-ngaku jarene dihamili lho kan. Mumet itu karena dibayar. Ini pirang-pirang sing kaya ngoten niku mbiyen kasus kaya ngoten niku hanya untuk menjatuhkan. Akhirnya kena pasal wal fitnah satu minal qatl. Kapan menang sombong apa wasakbara minal kafiri. Kalah hasud. Wala tadabaru wala tahasadu. Bola wis hasud mewujudkan dengan demo. Bayari wong ngongkon. Mudun. Turun. Masalah ini kenapa? Hanya satu gara-gara makan kan. Mulane akhirnya didhawuhna supaya kita bisa mengendalikan geniku. Ya masyarakat syabab manisatu minkum mulbaf ya tazawwaj fa innahu ghadul basar wa faraj jam mudara piye ya iso. Pamalan yastati wa alaisyam ne urung iso poso wae.
Fa'inal wijaan, karena itu bisa menyelesaikan masalah, enggak gampang ngadat. Yang terakhir, yang terakhir waraul siddiqin bahwa alirat amasi wallah yaiku berpaling dari saliyane Gusti Allah. Khaufan min sarfi sa'atin al umri ila ma yufidu ziyadata qurbin, karena khawatir menasarapkan 1 jam saja umurnya untuk perkara sing nambahi orang nambahi ibadah intallah azza wa jalla. Wa in kana ya'lamu yatahaqqu annahu la yaqdi ila haramin, walaupun toh tidak akan pernah terjadi melakukan perkara haram. Wa di darajah kulluha kharijatun min nadharil faqih illa darajatil ula wa wara'u syuhud wal qada wal wa ma yaqikum minal adalah wal qiyam bidzalik. Ini semuanya tidak termasuk urusan fikih kejaba yang dalam derajat yang pertama untuk meninggalkan perkara haram atau masalah waroknya syuhud yang bisa mengakibatkan fasik dan hal-hal yang bisa menghilangkan keadilan. Wal qiyam bidzalika la yang fi al isma fil akhirah, padahal melakukan semacam itu tidak bisa menghilangkan dosa di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam bisa istaftiqal taqwa in aftauka wa aftauka kuwe niku njalu fatwa nang atimu dhewe, senajan para kiai fatwa cara wong-wong fatwa cara fatwa delok atimu dhewe bener apa ora. Makanya kalau kamu tahu itu salah, senajan orang-orang mengatakan benar, jangan dilaksanakan. Karena yang tahu adalah dirinya. Pun para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, namung niki jadi wis bene waktune entek. Ya sik durung koma niki dereng carane komane sing rada adoh. Terminal ya adoh tapi ya wis terus yo entek engko sampean ngantuk Nggih pun niki mawon wonten sing ditangletaken monggo lek